Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo berbicara soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Presiden menyatakan kalau tidak bisa memberi rasa keadilan, undang-undang ini bakal direvisi. Juga menghapus pasal yang multitafsir dengan sanksi jerat pidana penjara. Saat berpidato dalam Rapim TNI Polri, Presiden Joko Widodo mengingatkan semangat awal Undang-Undang ITE untuk menjaga ruang digital sehat dan produktif. Namun jangan juga undang-undang itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Jika demikian, Jokowi menilai Undang-Undang ITE perlu direvisi dengan menghapus pasal karet yang multitafsir. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Hari ini Presiden melalui akun media sosialnya kembali berbicara soal Undang-Undang ITE dan secara khusus memberi perintah kepada Kapolri. Di akun Twitter @jokowi, ini adalah akun Twitter resmi Presiden Joko Widodo, tertulis, belakangan ini sejumlah warga saling lapor ke polisi dengan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Itu isi tweet dari Presiden Joko Widodo. Terkait dengan pernyataan ini, Saudara, Kapolri berjanji akan menerapkan Undang-Undang ITE dengan hati-hati dan selektif. Kapolri tidak ingin penerapan pasal karet digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo dan berjanji tidak dengan mudah menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Kapolri berharap penggunaan pasal karet Undang-Undang ITE bisa dihindari dan ditekan ke depannya. Masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan. Betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasif, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan. Selama ini, Saudara, ada sejumlah pasal yang menjadi acuan atau dasar pengaduan. Misalnya dalam kasus penghinaan dan ujaran kebencian. Misalnya kita lihat dari mulai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya ada di pasal 45 ayat 3, yakni pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ini pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kita lihat juga pasal lainnya. Ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang bunyi lengkapnya seperti ini.
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, ancaman pidananya paling lama 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi secara singkat kita lihat juga bagaimana latar belakang Undang-Undang ITE saat mulai diundangkan, yakni tepatnya pada tahun 2008 saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu saudara, bagian pertama undang-undang ini mengatur tentang marketplace, nama domain, tanda tangan elektronik. Dengan adanya undang-undang ini, untuk pertama kalinya informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Lalu ada juga bagian keduanya, yakni terkait dengan tindak pidana teknologi informasi yang terdiri dari beberapa subbagian. Antara lain mengatur illegal content seperti SARA, ujaran kebencian, hoax, dan juga pencemaran nama baik. Namun pada perjalanannya, undang-undang ini mengalami pula revisi pada tahun 2016. Salah satunya soal pencemaran nama baik yang dulu merupakan delik umum diubah menjadi delik aduan atau harus ada laporan terlebih dahulu. Dalam perjalanannya pula, seusai undang-undang direvisi, tidak pernah Presiden melakukan proses hukum kepada seseorang seperti disampaikan Kemenkominfo lewat staf ahlinya Henry Subiakto. Itu tadi sekilas seputar latar belakang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal apa saja yang dianggap pasal karet dalam undang-undang ini. Berikutnya kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara.